Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Aziz, NIM F1B 019083. Saya dari kelompok 13. Pada video ini saya akan menjelaskan simulasi pengukuran energi listrik 3 fase. Di sini pada poin yang pertama memberitahu subjudul percobaan, yaitu pengukuran energi listrik 3 fase. Kemudian pada poin yang kedua, di sini pengertian dari sumber 3 fase, daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Di sini untuk pengertian sumber 3 fase yaitu jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase dan satu kawatnya itu netral atau sering kita sebut dengan ground. Kemudian untuk daya aktif, daya yang dibutuhkan oleh beban yang mana memiliki satuan watt atau W. Kemudian untuk daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik, di mana memiliki satuan volt ampere atau VA. Kemudian daya reaktif, daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif, yang memiliki satuan volt ampere reaktif atau VAR. Kemudian poin yang ketiga yaitu menjelaskan alat ukur kWh meter 3 fase secara umum. Alat ukur kWh meter 3 fase secara umum adalah alat ukur yang dapat mengukur arus listrik, tegangan listrik, daya listrik pada rangkaian listrik. Kemudian poin yang keempat, melakukan simulasi dengan mengklik play pada MATLAB. Baik, kita lanjutkan untuk poin yang keempat. Di sini ada 6 beban dan induktansi. Langsung saja kita masukkan datanya di sini. Untuk data bebannya yaitu untuk bebannya di sini 3000 dan induktansinya 350. Kita klik OK, kemudian kita run. Didapatkan di sini data hasilnya yaitu untuk dayanya 3850, untuk daya reaktifnya 3723 dan energinya 577,4. Kemudian untuk PRMS-nya di sini 400 dan IRMS-nya 4463. Kemudian kita lakukan analisa pada gelombangnya. Di sini untuk gelombang energinya, grafiknya gelombangnya meningkat karena mengikuti besar beban. Semakin besar bebannya, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar juga. Kemudian untuk dayanya di sini yaitu konstan 3850 dan untuk daya reaktifnya juga konstan yaitu 3723. Kita lanjutkan ke data hasil yang kedua. Di sini untuk bebannya 3100. Kemudian untuk induktansinya 760. Kita klik apply, kemudian OK. Kita run lagi. Untuk dayanya di sini didapatkan 3992 dan daya reaktifnya 3825, energinya 598,6 dan PRMS-nya 400, IRMS-nya 4607. Selanjutnya kita analisa lagi gelombangnya. Sama halnya dengan gelombang sebelumnya. Di sini untuk gelombang energinya, gelombangnya meningkat karena mengikuti besar bebannya. Semakin besar bebannya, maka energi yang didapatkan juga akan semakin besar. Kemudian untuk dayanya di sini yaitu 3992 dan untuk daya reaktifnya 3825. Kita masukkan lagi untuk data hasil yang ketiga di sini 3200 untuk bebannya dan induktansinya 770. Kita klik apply, kemudian OK, dan kita run lagi. Di sini dapatkan data hasil untuk dayanya yaitu 4133, untuk daya reaktifnya 3926, energinya 619,8 dan tegangannya 400. Untuk IRMS-nya yaitu 4751.
Sama halnya kayak tadi, kita analisa gelombangnya. Kemudian di sini dapat kita lihat untuk puncaknya di sini bertambah karena energi dan bebannya juga semakin besar. Di sini sama halnya lagi, gelombangnya itu meningkat, tetapi di sini untuk bebannya mencapai 800 dan di sini untuk dayanya dihasilkan yaitu 4133 dan untuk daya reaktifnya 3926. Kita lanjut ke data hasil yang keempat di sini. Untuk bebannya sendiri 3300 dan untuk induktansinya 780. Kita klik apply, kemudian OK, kita run lagi. Didapatkan data hasil yaitu untuk dayanya 4274, daya reaktifnya 4028, energinya 641, untuk tegangannya di sini 400 dan IRMS-nya yaitu 4,894. Kemudian kita analisa lagi. Di sini gelombang untuk energinya, gelombangnya meningkat secara konstan karena besar beban akan mempengaruhi hasil dari energi. Semakin besar bebannya, maka hasil yang didapatkan juga akan semakin besar. Kemudian untuk dayanya di sini didapatkan 4274 dengan gelombang konstan dan untuk daya reaktifnya di sini 4028. Kemudian yang data yang di sini untuk bebannya 3400 dan untuk induktansinya 790. Kita klik apply, kemudian OK, kita run lagi. Didapatkan dayanya di sini 4416, daya reaktifnya 4129, energinya 662,2, tegangannya tetap yaitu 400 dan IRMS-nya itu 5,038. Dan untuk gelombangnya di sini didapatkan gelombang energinya juga meningkat karena mengikuti besar beban, dan di sini semakin besar bebannya maka energinya atau hasil atau energi yang didapatkan juga akan semakin besar. Dan untuk dayanya di sini yaitu konstan 4416 dan untuk daya reaktifnya di sini juga konstan yaitu 4129. Kemudian untuk data yang terakhir yaitu data yang keenam. Di sini bebannya 3500 dan induktansinya 800. Kemudian kita klik apply, kemudian OK, kemudian kita run. Di sini didapatkan data hasil untuk dayanya yaitu 4557, untuk daya reaktif 4231, untuk energi 683,3, untuk PRMS-nya tetap yaitu 400 dan untuk IRMS-nya yaitu 5,182. Dan untuk gelombangnya di sini didapatkan untuk gelombang energinya sama seperti data sebelum-sebelumnya. Dayanya, energinya, gelombangnya di sini tetap meningkat karena beban yang kita gunakan juga terus bertambah. Kemudian untuk dayanya di sini konstan dan hasilnya yaitu 4557. Untuk daya reaktifnya begitu juga konstan yaitu 4231. Baiklah, setelah kita melakukan perhitungan pada semua data setelah kita melakukan perhitungan pada 6 data hasil tersebut, di sini poin yang ke-10 menjelaskan data yang didapatkan. Yang pertama yaitu hubungan beban terhadap arus, hubungan beban terhadap tegangan,
hubungan beban terhadap daya aktif dan daya reaktif, hubungan beban terhadap energi listrik. Yang pertama di sini untuk hubungan beban terhadap arus. Pada data ke-1, saat bebannya 3000, didapatkan arus yaitu 4,463. Dan pada data kedua, untuk saat bebannya 3100, didapatkan arus 4607. Hal itu berarti semakin besar beban yang kita gunakan, maka arus yang didapatkan juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua di sini hubungan beban terhadap tegangan, di mana pada data ke-1 saat bebannya 3000, tegangan yang dihasilkan yaitu 400, dan untuk data yang kedua saat bebannya 3100, beban yang dihasilkan yaitu tegangan yang dihasilkan yaitu tetap 400. Berarti di sini beban tidak mempengaruhi tegangan, atau di sini kita menyebutnya resistif, atau di sini kita menyebutnya beban resistif murni, atau beban yang tidak mempengaruhi arus dan tegangan. Kemudian untuk poin yang ketiga, di sini hubungan beban terhadap daya aktif dan daya reaktif. Pada saat data ke-1, pada data ke-1 saat bebannya 3000, daya aktif yang dihasilkan yaitu 3850 dan daya reaktif yaitu 3723. Dan untuk data yang kedua saat bebannya 3100, daya aktif yang dihasilkan yaitu 3992 dan daya reaktif yaitu 3825. Jika kita bandingkan dengan data ke-1, data 2 lebih besar dibandingkan dengan data ke-1. Hal itu berarti semakin besar beban yang kita gunakan, maka semakin besar daya aktif dan daya reaktif yang kita dapatkan. Dan yang terakhir di sini hubungan beban terhadap energi listrik, di mana pada data ke-1 saat bebannya 3000, energi yang dihasilkan yaitu 577,4, dan data yang kedua saat bebannya 3100, energi yang dihasilkan yaitu 598,6. Sama halnya jika kita bandingkan dengan data ke-1, data kedua lebih besar karena beban yang kita gunakan juga semakin besar. Sehingga semakin besar beban yang kita gunakan, maka energi listrik yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Baiklah, cukup sekian penjelasan untuk simulasi pengukuran energi listrik 3 fase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.